teman-teman hati-hati berhutang dengan orang yang tidak pernah nagih. Oh. Gitu. Justru itu seharusnya prioritas utama yang harus Anda bayar. Gitu. Karena itu menghambat kelimpahannya luar biasa dibandingkan yang sering nagih, yang sering cekcok atau hutang di lembaga. Kadang kan kita kalau mau nolak itu akhirnya jadi cemas, khawatir, kepikiran orang itu. Nah, itu ada korelasinya. Nah, itu yang harus dibenerin dari inputnya kita itu yang mana dulu, Mas? Ya, jadi jangan terlalu megang kendali gitu loh. Makanya terima. Bisa jadi kehendaknya memang harus tertunda dulu. Bisa jadi memang harus datang di waktu yang tepat, terjadi di waktu yang tepat. Maka melatih ego untuk rendah hati di hadapannya itu menjadi salah satu kunci perjalanan spiritual lebih mudah. Kalau masih ego, masih harus terlalu kaku dengan aturan pribadi, nggak sesuai maunya, ya akhirnya jadi berat, bisa jadi cemas, khawatir, takut karena standar perfeksionisnya sendiri gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal buku Repent, itu kan ada melepas emosi dari orang yang pernah menyakiti kita, terus mendoakan hal baik. Ini ada pertanyaan dari Kak Salman. Cara melepas emosi di saat hadir orang yang pernah menyakiti kita, Om. Rasanya dilepas, ada kok panduannya di buku hari ke-6. Itu ada panduannya. Jadi melepas bisa dengan disadari, diakui, diterima rasanya. Habis itu dilepaskan, setelah itu dimaafkan, diampuni, lalu didoakan yang baik-baik. Jadi jangan hanya berhenti di memaafkan. Doakan yang baik-baik. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, doa itu akan kembali untuk Anda. Gitu. Nah, gitu ya Kak Salman ya. Nah, ada pertanyaan yang pengen Mei tanyakan. Kita sering dengar kata-kata karma itu bumerang. Nah, itu bikin kita cemas nih, Om. Karma itu bumerang. Kalau kamu gini, pasti kamu nanti dapat gini. Gitu. Gimana cara kita bisa belajar dari situasi itu tanpa terjebak dalam rasa bersalah? Gitu. Ya, itu salah memaknai karma aja sih. Oke. Karena karma kan ada yang baik. Gitu loh. Jadi kalau karma ada yang baik, kenapa Anda fokus di karma buruk? Jadi coba sepanjang hari karma baik apa yang sudah saya lakukan hari ini, hidup Anda akan jauh luar biasa. Tapi kalau Anda fokus kepada karma buruk, ya siap-siap menarik keburukan. Makanya jangan salah persepsi, karma itu seolah-olah hanya hal yang buruk gitu loh. Karma itu ada karma baik. Gitu. Jadi disiplinlah bertanya, hari ini saya sudah melakukan karma baik apa? Hari ini saya sudah menabur hal baik apa? Coba konsistenkan itu, hidup Anda pasti akan lebih baik dari sebelumnya. Gitu. Jadi setiap hari itu kita harus nanya nih ke diri sendiri evaluasi gitu ke ya. diri. Aku sudah melakukan hal yang baik belum ya? Hari ini aku sudah berguna buat orang lain belum ya? Kayak gitu loh, disiplin melakukan itu. Oke. Terakhir, ada nggak sih momen dalam hidup Mas Bimo di mana Mas Bimo itu merasa bahwa karma itu lebih dari sekedar balasan langsung, mungkin lebih ke perjalanan hidup yang bisa Mas Bimo ambil dari pengalaman itu? Ya, jadi karma itu memang gini, sama kayak menabur hukum tabur tuai ya. Artinya menabur A belum tentu menuai A. Oke. Menabur di tempat B belum tentu menuainya di tempat B. Menabur sesuatu ke C belum tentu yang membalas C juga. Menabur sekarang belum tentu menuai sekarang. Tapi menabur pasti menuai. Gitu. Maka saya nggak mau berfokus kepada yang negatif. Yang penting saya nabur aja. Contoh nih, saya nabur di tempat, misalkan di kampung. Belum tentu nuainya saya di kampung. Saya menabur kebaikan kepada si A. Ini kalau orang belum paham betul hukum karma, kok aku udah baik sama dia, kok dia nggak baik sama aku ya? Itu belum paham hukum karma. Kalau saya nggak peduli orang itu mau baik sama saya atau enggak, yang penting saya mau baik gitu loh. Oke. Urusan saya tidak mengharapkan balasan dari manusia. Tapi balasan darinya. Yang dipakai olehnya siapa, nah itu misteri. Jangan pernah mengukur kalkulator Tuhan dengan kalkulator manusia. Tidak sama gitu.
kayak gitu. Oke, begitu ya teman-teman semuanya. Kita cukupkan untuk bab karma. Sekarang kita kasih break dulu untuk Mas Bimo minum kopi biar kita tahan sampai malam ini ya. Nah, untuk bab selanjutnya itu kita akan bahas tentang hutang. Teman-teman yang punya pertanyaan tentang hutang bisa langsung drop komen ya, nanti Mei bacakan. Oke, langsung kita masuk ke pertanyaan teman kita yang ada di YT yang sudah menunggu. Dari Kak Sri Murti. Assalamualaikum Mas Bimo. Gimana caranya lupakan biar nggak mikirin utang? Kadang udah lupa tapi kadang inget terus sampai sakit kepala. Wah, ini sampai sakit kepala ini. Makanya ketika ingat, lalu lakukan action. Jangan inget terus diikuti gitu loh. Jadi ketika perasaan itu muncul, dialihkan. Kalau diikuti akan begitu. Karena ketika pada saat latihan memang akan begitu. Saya pun juga sama, nggak bisa langsung nggak mikirin utang. Mesti kadang muncul, begitu muncul langsung saya alihkan. Apa ngalihinnya? Saya paling cepat itu dengan syukur. Nggak apa-apa, aku masih ada beras untuk dimakan. Aku masih tinggal, walaupun dikontrakan, tapi masih layak. Gitu. Dulu seperti itu. Jadi segera dialihkan ke rasa-rasa syukur, rasa-rasa kelimpahan. Atau nyebut Allah, nyebut Tuhan untuk menyenangkan hatinya. Gitu loh. Supaya nggak berfokus kepada masalahnya. Gitu. Oke, nah hutang itu kan bisa menjadi alat yang berguna dalam beberapa situasi ya Mas ya. Tapi juga bisa jadi jebakan nih. Apa sih yang menurut Mas Bimo dapat membedakan antara hutang yang sehat dan hutang yang bisa merugikan? Hutang ketika dengan rasa kekurangan itu pasti merugikan. Oke. Gitu, karena mungkin menguntungkan saat ini, tapi dia menjadi program untuk menarik penderitaan. Contoh nih, ketika ada orang mau minjem, lalu kan orang mau minjem, orang pengutang itu orang yang paling pandai beralasan. Karena saya pernah jadi pengutang. Nah, biasanya orang akan luluh ketika ada peristiwa negatif, misalkan entah anak sakit gitu ya, atau ada apes gitu, biasanya orang sudah nggak bisa nolak. Karena kalau hutang aku mau hutang dong buat beli iPhone gitu kan, pasti orang juga akan mikir gitu loh. Nah, artinya apa? Kadang ketika orang nggak punya uang, ada doa yang terucap. Tolong dong ada yang sakit, biar kalau aku mau ngutang dikasih. Gitu loh, ini yang bahaya. Gitu. Hutang yang baik itu misalkan salah satu contoh hutang PT untuk mengurangi keuntungan perusahaan, mengurangi pajak itu masih oke lah ya. Gitu. Itu bukan karena rasa kekurangan, tapi karena strategi pengaturan pajak aja gitu. I see. Nah, banyak orang yang merasa terjebak dalam lingkaran hutang. Menurut Mas Bimo, kenapa orang itu bisa gampang terjerat hutang dan bagaimana cara kita keluar dari situasi dan lingkaran itu? Ya, salah satunya sebenarnya karena orang itu spekulasi bisa. Ya, terus kemudian ego ingin mengalahkan karena gengsi gitu ya. Karena kalau untuk makan saja, sejak zaman manusia berburu itu nggak ada sistem hutang sebenarnya. Bahkan orang sehari 2 hari tidak makan tuh tidak mati kok gitu loh. Tapi yang membuat orang berhutang itu karena gengsi, karena spekulasi, gitu loh. Itu yang membuat orang menjadi penyebabnya di berhutang. Lalu ada juga penyebab-penyebab yang nggak kelihatan. Contohnya yang saya alami dulu, orang tua ketika ada masalah hutang mengobrolkan finansial sejak kecil saya sudah dengar, sehingga bawah sadar saya, oh hidup itu berhutang itu wajar. Pada saat dewasa kerja pertama kali saya langsung punya hutang. Karena ada sugesti kalau nggak hutang nggak kesampaian, kalau nggak nyicil nggak kesampaian gitu loh. Nah itu penyebab itu sudah banyak. Ada beberapa hal. Tinggal teman-teman sesuaikan saja. Intinya kalau hanya hidup untuk makan saja, seharusnya nggak hutang. Begitu gengsi, cenderung berhutang. Atau spekulasi, ikut investasi bodong itu kan gara-gara spekulasi. Gitu. Atau spekulasi rasanya kayak usaha ini keren gitu kan, nggak belajar kayak yang di bidangnya, akhirnya spekulasi, ya ambil bank aja dan bangkrut, akhirnya jadi hutangnya gulung terus gitu. Berarti itu karena keputusan impulsif atau lebih karena pengelolaan finansial yang kurang baik, Mas? Bisa dua-duanya. Oke. Gitu. Yang pasti kalau saat ini ya, kebanyakan itu karena ego. Ego gengsi itu tadi. Karena sekarang itu di medsos ini kan godaannya itu kan orang harus kelihatan lebih mentereng gitu ya. Terus
pinjam pun juga gampang, nggak harus dengan orang, online sembunyi-sembunyi pun bisa gitu ya. Jadi di zaman era sekarang ini gengsi sebagai salah satu pemicu utama gitu. Sebelum akhirnya menjadi lebih besar, akhirnya ya ke finansialnya carut marut gitu. Tapi kalau hanya untuk sekedar makan, ya terhitung orang itu sudah kerja, UMR, saya rasa harusnya cukup sih gitu. Oke. Dalam banyak kasus nih, hutang itu bisa bikin hubungan sosial ini jadi menegang juga kan Mas ya. Menurut Mas Bimo, gimana cara menjaga hubungan agar sehat meskipun misalnya nih kita gitu, berhutang kepada Mas Bimo, biar hubungan kita tuh nggak menegang itu gimana Mas? Ya jangan kabur, maksudnya jangan hilang kontak dan lain sebagainya gitu. Artinya membangun rasa ya. Dan rasa-rasa yang dibangun ya rasa-rasa syukur gitu loh, bersyukur ada yang masih minjemin, hubungan baik tetap dijaga gitu. Dan justru lebih dari itu saya ingin menjelaskan bahwa teman-teman hati-hati berhutang dengan orang yang tidak pernah nagih. Gitu. Justru itu seharusnya prioritas utama yang harus Anda bayar. Gitu. Karena itu menghambat kelimpahannya luar biasa dibandingkan yang sering nagih, yang sering cekcok atau hutang di lembaga. Gitu. Karena orang yang nggak pernah nagih itu jangan sampai dizolimi, hati-hati ya. Itu malah berbahaya ya. Malah berbahaya. Maka dulu saya ketika beresin hutang, saya cari dulu dari daftar banyaknya hutang saya adalah orang yang nggak pernah nagih. Bahkan orang itu sudah lupa, loh aku pernah minjemin kamu tau gitu. Nah itu yang harus segera kita lunasi gitu. Kalau mau menjaga hubungan baik ya pastinya kalau bisa jangan berpikir ke arah hutangnya ya. Bagaimana Anda berkelimpahan supaya segera bisa membereskan itu. Gitu. Oke. Nah ada pertanyaan dari Kak Mulyani dari YT. Mas Bimo mau tanya, aku selama ini belum pernah punya uang puluhan juta, usaha kurang laris. Nah pinjaman sudah 20 juta. Bagaimana cara melunasinya? Melunasinya ada 2 cara, satunya cash, yang kedua transfer. Ya, karena kalau masih memancarkan kekurangan, sulit menarik kelimpahan. Kalau Anda masih memikirkan hutang, atau hutang jadi landasan untuk narik kelimpahan, akan sulit. Gitu loh. Ya, di beberapa video-video sebelumnya saya sudah sering menjelaskan, abaikan hutang Anda. Tapi tariklah uang yang jauh melebihi hutang Anda. Pancarkan rasa kelimpahan. Ikuti panduan ini deh paling gampang gitu ya. Ikuti panduan ini paling gampang, totalitas ikuti di sini, nanti lihat dampak hasilnya seperti apa gitu. Nah, utang dengan servo kantong kosong ini apakah ada garis merah, Mas? Ya tentu saja, karena kalau sudah servo kantong kosong cenderungnya ngutang. Karena servo kantong kosong kan gini, uang belum masuk lagi, tapi sudah dibuat habis, sehingga ada kosong. Nah kosong ini kan ngapain? Ngutang. Gitu. Oke. Nah, ada pertanyaan dari Kak Ike. Cara agar orang membayar utang gimana ya, Mas? Kadang kan yang nagih itu malah jauh kalah dari yang ini ya, galaknya ya. Ya, begitu. Saran saya jangan ditagih. Nagih hutang itu ada apa ya? Ada jebakannya di balik rasa menagih hutang. Kalau Anda nagih hutang dengan rasa kekurangan, aduh seandainya dia bayar hutang, masalahku selesai. Atau seandainya dia bayar hutang, aku sekarang nggak menderita ini. Nah, itu bahaya. Karena Anda memancarkan rasa kekurangan. Gitu. Jadi, ya saran saya nggak usah ditagih. Saya nggak mau nagih hutang. Next-nya, kalau menghutangi orang, kasihlah nominal yang Anda ikhlas untuk tidak nagih. Begitu Anda nagih dengan rasa kekurangan, itu berbahaya untuk kelimpahan Anda. Itu karena justru akan rezekinya akan seret, nggak akan mudah narik rezeki. Karena apa? Rasa kekurangan terus, gitu loh. Kok dia nggak bayar utang, duitku tinggal sedikit. Aduh, kok dia seandainya dia bayar utang, duitku nggak sedikit. Nah inilah rasa-rasa kekurangan yang terpancar. Semesta kecilnya kekurangan, semesta besarnya akhirnya apa? Kekurangan. Gitu. Jadi buat teman-teman kalau nggak berani nggak balik, jangan ngutangin, jangan minjemin, gitu. Oh begitu. Jadi misalnya ada yang ngutang tapi nggak dibayar, terus kita mengikhlaskan itu masuk ke dalam karma baik ya, Mas Bimo? Betul. Dan di buku hari ke-6 ini saya sudah menyampaikan ya terkait dengan di sini ada untuk yang pernah dirugikan secara materi. Nah teman-teman yang pegang bukunya di halaman 37. Dan ini bagian dari proses yang ikut kelas online, itu prosesnya hari besok.
Oke. Gitu. Jadi apa yang dilakukan kalau dirugikan secara materi, ditipu, dipinjam tidak baik, tidak balik dan seterusnya, supaya tetap bisa memancarkan kelimpahan. Karena kalau memancarkan kekurangan, yang rugi Anda sendiri, ya. Yang rugi Anda sendiri. Makanya saya nggak pernah mau yang namanya nagih hutang. Gitu. Kalau nagihnya karena Anda prihatin dengan orang itu, misalkan gini, bro, kamu balikinlah sebisa kamu. Mau kamu cicil 100.000 per bulan atau berapa, enggak apa-apa. Ini demi kebaikan rezeki kamu. Aku bukan soal uangnya, tapi kalau enggak balik, ini malah menghambat jalan rezekimu gitu loh. Ini enggak baik untuk kelimpahan kamu. Jadi balikin ya, walaupun sebulan 100 atau 50 sebisa kamu lah gitu. Nah, ini nagih yang bukan berdasarkan rasa kekurangan gitu. Oke, jadi rezeki kelimpahan, terus karma, terus juga cemas, khawatir, takut, hutang itu juga punya benang merah ya Om di Iya, setiap aspek-aspek itu. Karena rasa kekurangan ini kan banyak sekali ya. Bisa karena nagih hutang, bisa juga karena hutang, bisa karena karma, bisa lain sebagainya. Tapi kalau kita jeli dari obrolan kita sepanjang 2 jam ini, sebenarnya hanya terkait dengan 2 rasa. Rasa kekurangan atau rasa kelimpahan. Kalau semesta kecil merasa kekurangan, yang ditarik realita semesta besarnya akan kekurangan. Kalau semesta kecil berkelimpahan, maka apa? Semesta besarnya juga berkelimpahan. Jadi hanya 2 rasa itu saja, apapun peristiwanya. Oke, jadi pikirannya itu harus benar dulu ya nih Om, biar outputnya itu benar. Betul. Nah, ini ada pertanyaan dari teman kita di TikTok. Kalau hutang untuk nambah bangunan gimana Om? Kalau berhutang di koperasi untuk nambah bangunan, itu gimana Om? Nggak usah. Kenapa nggak usah Om? Tunggu bisa beli cash aja. Oh, begitu. Karena itu rasa kekurangan. Jadi gini, di balik utang tuh, kan saya belum punya banyak uang, jadi saya ngutang aja lah buat nambah bangunan. Oke. Gitu loh. Itu yang bahaya, memancarkan rasa kekurangan. Jadi daripada gitu mending Anda perbanyak. Nah, karena gini, di balik rasa itu kadang tuh membatasi income. Seolah-olah income-nya hanya segitu dan hanya itu saja. Kan income saya hanya ini, gaji saya kan hanya sekian. Nah, seolah-olah rezeki Anda hanya segitu. Ini yang bahaya gitu loh, yang membatasi. Kenapa Anda nggak berpikir bahwa Anda mampu mendapatkan uang lebih besar dari itu sehingga beli bangunannya bisa cash? Gitu loh. Ya, jadi hati-hati, itu jebakan. Makanya kalau teman-teman jeli melihat, mengolah rasanya, oh iya ya, daripada saya memaksakan dan akhirnya berutang, mending saya upayakan lebih maksimal supaya mampu untuk beli cash gitu. Next dari Kak Nonik, Mas Bimo, bagaimana hukumnya jika kita harus membayar hutang yang bukan milik kita? Ya nggak apa-apa, bagus. Kalau memang itu milik keluarga terdekat dan sebagainya, yang penting rasanya jangan kekurangan. Oke. Gitu loh, yang penting rasanya jangan kekurangan. Gitu. Nah, ini kalau sudah terlanjur pinjam koperasi untuk bangun rumah itu gimana? Ya kalau sudah terlanjur ya sudah, konsekuensinya. Apapun yang Anda lakukan, jangan berdasarkan hutang yang sudah tercipta. Tetapi bisa berdasarkan kebahagiaan, kelimpahan, atau kebermanfaatan gitu loh. Jadi kalau misalkan pengen uang banyak, cobalah landasannya tuh karena saya pengen bermanfaat gitu loh. Bukan hanya untuk yang ego gitu loh. Karena kan Tuhan juga melihat kan, maha menyelidiki hati nurani. Anda pengen kaya itu untuk apa? Kalau hanya untuk memenuhi ego, untuk membayar hutang, ya pantas nggak dikasih-kasih. Kan di luar sana ada orang yang pengen kaya karena pengen bermanfaat, pengen sedekahnya lebih banyak. Betul. Mana yang diutamakan? Ya yang pengen sedekahnya lebih banyak gitu loh. Jadi jangan melulu minta uang, minta rezeki itu hanya untuk bayar hutang. Masa tujuan hidup hanya untuk selamat dari jatuh tempo gitu. Next ke pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Alip. Ketika masuk lingkaran hutang, untuk keluar dari situ bagaimana ya agar tidak memancarkan energi kekurangan? Oke, sorry, tolong diulang, Mei. Tadi mana? Ketika masuk lingkaran hutang, untuk keluar dari situ bagaimana ya agar tidak memancarkan energi kekurangan? Menarik uang yang lebih besar. Pokoknya niat menarik uangnya jangan karena kekurangan. Karena kalau karena kekurangan, yang ditarik ya kekurangan. Jadi niatnya tuh pokoknya gini, mau narik kelimpahan, jangan berangkat dari kekurangan. Maka teman-teman yang punya hutang, abaikan dulu realita saat ini. Goals-nya yang lebih besar daripada hanya sekedar lunas hutang.
Kalau hutang Anda di total 50 juta, tariklah uang 100 juta, 200 juta, supaya Anda berkelimpahan. Jangan, ya Tuhan, beri saya uang biar saya bisa ngelunasin hutang. Itu standar yang terlalu rendah dan apa ya istilahnya, itu masih dengan rasa kekurangan gitu yang dipancarkan. Kalau semesta kecil berkekurangan, yang semesta besarnya apa? Realitanya apa? Ya kekurangan gitu. Maka hindari apapun itu, terutama yang punya hutang, memancarkan rasa kekurangan dengan terus-terus mikirin hutang.